Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandriana Firi Kristianwarawi dengan nomor 2022-0253-011. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit seperti apa pembelian dalam industri pariwisata atau hospitality itu sendiri. Sebelum kita lebih jauh mengetahui mengenai bagaimana sih apa saja keuntungan, tantangan, strategi, lalu apa saja komponen-komponen yang ada di dalam pembelian, khususnya di industri pariwisata. Yang pertama akan saya jelaskan hari ini tentang apa itu tantangan terbesar dalam pembelian industri ini. Lalu bagaimana cara menghadapinya, lalu apa saja sih peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga pembeliannya ini dapat lebih efisien. Sebelumnya, saya akan berbagi layar. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hari ini saya akan menjelaskan sedikit apa sih tantangan dan juga peluang dalam pembelian industri hospitality. Dalam industri hospitality sendiri, pembelian menghadapi berbagai banyak tantangan dan juga peluang-peluang yang mungkin dan dapat mempengaruhi kualitas layanan dan juga efisiensi dari operasional. Di presentasi kali ini saya akan membahas sedikit tentang tantangan utama yang mungkin akan dihadapi dan cara mengatasinya, serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan melalui teknologi digital dan pemetaan strategis dengan memasok. Tantangan utama dalam pembelian. Ada beberapa hal yang dapat saya jelaskan di sini. Yang pertama ada fluktuasi harga bahan baku. Fluktuasi atau kenaikan sendiri sering terjadi pada harga bahan makanan, minuman, dan juga perlengkapan. Hal ini dapat terjadi karena faktor ekonomi global, cuaca, atau mungkin kelangkaan bahan baku. Lalu tidak hanya fluktuasi harga bahan baku, namun ada juga ketidakpastian dalam rantai pasok atau rantai panganan seperti keterlambatan pengiriman atau kekurangan stok dari pemasok dapat menjadi hal yang bisa saya katakan cukup krusial dalam operasional. Lalu ada perubahan permintaan. Permintaan dari pasar itu dapat berubah drastis karena hal-hal seperti tren wisata, event-event besar, atau situasi-situasi tak terduga seperti yang pernah kita alami sebelumnya, yakni pandemi, yang mempengaruhi jumlah pembelian baru. Perubahan permintaan ini bisa dalam permintaan yang terlalu banyak, lalu ternyata sumber dayanya sedikit, atau ternyata permintaannya semakin sedikit, namun produksi yang sudah dilakukan sudah terlanjur banyak. Itu bisa beragam untuk perubahan permintaannya ini. Lalu tantangan selanjutnya yakni tekanan biaya. Tim pembelian itu biasanya dihadapkan dengan tekanan-tekanan untuk menjaga biaya rendah, namun kualitas layanan yang kita berikan, yang disediakan itu harus tetap tinggi seperti layaknya buying consumption yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, di mana mereka mengharapkan ketika mereka beli dengan biaya murah, mereka ingin harganya, kualitasnya tetap baik, bahkan 2 kelas di atasnya. Namun hal itu cukup menjadi tantangan bagi penyedia jasa, apalagi mereka yang berkecimpung di dalam pembelian bahan baku, penyediaan bahan bakunya. Setelah kita melihat dan setelah saya juga menjelaskan sedikit tentang tantangan-tantangan utama apa saja sih yang muncul ke dalam pembelian ini, adapun saya memberikan strategi mengatasi tantangan yang sudah saya sebutkan yang tadi. Yang pertama, yakni kontrak jangka panjang. Menjalin kontrak dengan pemasok jangka panjang dengan harga tetap atau bernegosiasi harga fleksibel dapat mempermudah pengurangan risiko fluktuasi harga atau kenaikan harga. Lalu yang kedua ada diversifikasi pemasok. Dengan memilih lebih dari satu pemasok untuk barang tertentu, risiko ketidaktersediaan barang atau bahan baku itu dapat diminimalkan. Lalu tidak hanya sampai di situ, ada juga pemantauan pasar aktif. Menggunakan data pasar dan perangkat intelijen untuk memantau harga bahan baku
memprediksi tren, serta menentukan waktu pembelian yang tepat. Selanjutnya, sistem pembelian adaptif. Sistem ini memiliki kebijakan pembelian yang fleksibel sehingga tim pembelian ini dapat merespon perubahan permintaan atau masalah rantai pasok dengan cepat karena kita sudah punya datanya nih. Selanjutnya, apa aja sih setelah kita ngomongin tantangan, lalu strategis menghadapi tantangannya, pasti kita tidak lupa juga berbicara mengenai peluang. Peluang di sini dapat kita lihat melalui teknologi digital. Apalagi dewasa ini, teknologi sedang dikejar-kejarkan di Indonesia sendiri, sehingga apakah benar digital ini dapat mempermudah pembelian? Yang pertama, apa sih peluang yang dapat kita lihat dari teknologi digital dalam pembelian dalam industri hospitality? Yang pertama, e-procurement. Platform e-procurement dapat menyederhanakan proses pembelian, mulai dari pemilihan pemasok, proses pembelian, hingga tahap akhirnya yakni pembayaran. Hal ini memungkinkan transparansi, kontrol anggaran yang lebih baik, serta penghematan waktu sehingga proses pembeliannya itu bisa lebih cepat. Lalu yang kedua ada analitik data. Dengan analisis data yang canggih, perusahaan itu dapat memprediksi kebutuhan persediaan berdasarkan tren permintaan masa lalu dan dapat diprediksi seperti apa sih tren yang akan terjadi 5 atau 10 tahun ke depan. Hingga pengoptimalan jumlah stok yang dibutuhkan itu dapat diantisipasi sehingga dapat diperkirakan, oh kalau 5 tahun ini kira-kira bahan seperti apa sih, layanan seperti apa sih. Ketika kita menyediakan layanannya, kita pun harus siap dengan ketika kita mau menyediakan layanan itu. Selanjutnya, setelah ada peluang itu, pastinya kita juga butuh kemitraan yang strategis dengan pemasok berhubungan dengan teknologi lagi tadi. Kemitraan seperti apa sih? Teknologi seperti apa sih yang dapat digunakan untuk menjalin hubungan dengan para pemasok? Yang pertama, program Just in Time atau JIT. Dengan kemitraan yang erat, perusahaan dapat melakukan sistem JIT untuk memastikan bahan tiba tepat saat dibutuhkan, mengurangi biaya penyimpanan dan juga risiko barang yang rusak. Yang kedua ada co-innovation. Co-innovation ini perusahaan itu dapat berkolaborasi dengan pemasok untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat meningkatkan pengalaman baru. Jadi kita merangkul para pemasok kita, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, layanan seperti apa sih yang dapat mempermudah kita, tidak hanya memperkenalkan, tidak hanya memberi untung untuk para pemasok, tapi untuk kita juga sebagai penyedia jasa atau layanan. Lalu pengiriman terjadwal, kerjasama dengan pemasok lokal untuk pengiriman bahan segar secara teratur berdasarkan jumlah tamu yang menginap. Nah, ini sering sekali terjadi, pengiriman bahan segar ini, bahan segar seperti sayur-sayuran, buah-buahan, maupun seafood, olahan laut, itu sering sekali menjadi bahan baku yang lumayan krusial, dan ketika disediakan kita harus benar-benar menghitung dengan pasti apakah inventarisnya benar, sehingga ketika kita membutuhkan barangnya tidak kehabisan, dan ketika kita membutuhkan, kita nggak ada spare waktu kosong untuk tidak menjual barang, sehingga operasional itu bisa berjalan dengan baik. Lalu dampak pembelian pada kualitas layanan. Dampak apa sih dari pembelian ini? Apa sih yang dapat diberikan? Yang pertama, kita lihat dari kualitas layanan. Kualitas layanannya, pertama, pemilihan produk bahan makanan yang segar dan berkualitas tinggi, serta perlengkapan tahan lama secara langsung mempengaruhi kepuasan tamu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, ketika kita menyediakan kita tepat waktu dan bahan makanan kita terjamin mutunya, terjamin rasanya, terjamin kebersihan, higienitasnya, itu dapat memberikan nilai plus. Malah biasanya hal seperti inilah yang menjadi alasan mengapa sih tamu itu mau datang kembali ke tempat kita, entah hotel, entah restoran, yang mempengaruhi mereka. Seperti itu. Lalu konsistensi dalam pengadaan, konsistensi dalam mendapatkan barang berkualitas dari pemasok andal meningkatkan pengalaman tamu karena mereka mendapatkan layanan yang sama baiknya setiap kali. Ketika kita konsisten dengan pemasok kita sudah memilih pemasok yang baik, mereka menyediakan bahan baku yang baik, kami juga dapat menyediakan layanan yang baik. Hal itu
dapat memberikan pengalaman tamu yang mengesankan. Ketika kita sebagai penyedia jasa layanan, khususnya di industri pariwisata, kepuasan tamu dan juga pengalaman tamu adalah hal-hal penting yang harus terus kita perhatikan. Yang ketiga, dampak apa lagi sih yang dapat, dampak pembelian apa sih yang dapat terjadi di kualitas layanan? Yang terakhir ada inovasi produk. Kerjasama dengan pemasok untuk menggunakan produk unik dapat menciptakan pengalaman tamu yang berbeda dan meningkatkan nilai layanan. Lagi-lagi mereka berbicara tentang nilai. Bagaimana kita itu bisa memenuhi nilai ekspektasi, lalu pasti diharapkan sama mereka ketika datang ke tempat atau hotel, restoran kita, atau destinasi yang kita pilih. Lalu selain di kualitas layanan, ada juga efisiensi operasional. Kenapa sih pembelian ini, manajemen atau pembelian ini bisa mempengaruhi efisiensi operasional? Yang pertama, optimasi stok. Pengelolaan persediaan efisien mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kehabisan stok dengan pengelolaan yang baik seperti pemesanan dalam jumlah yang tepat dan sistem manajemen inventory terintegrasi. Stok berlebihan itu dapat dihindari atau stok yang kekurangan dapat dihindari. Hal ini juga mengurangi pemborosan khususnya untuk bahan makanan yang sudah rusak seperti yang tadi saya sebutkan, sayur-sayur, buah-buahan, dan olahan laut. Boga bahari. Lalu pengiriman tepat waktu. Kerjasama erat dengan pemasok memastikan barang tiba tepat waktu serta dapat mendukung operasional harian yang lancar. Lalu seperti yang saya sebutkan lagi, pengurangan pemborosan. Jadi kita tidak ketika kita dapat mengatur inventarisnya dengan baik, pemborosan itu. Lalu kesimpulan apa sih yang dapat kita tarik dari peran kritis pembelian ini? Pembelian memainkan peran krusial dalam industri hospitality seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Hal ini mempengaruhi baik dari kualitas layanan maupun efisiensi dari operasional. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang melalui teknologi dan kemitraan strategis, tim pembelian dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman tamu dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Fokus dari manajemen persediaan efisiensi pemilihan produk berkualitas dan hubungan yang kuat dengan pemasok akan membantu perusahaan hospitality tetap kompetitif dan memberikan layanan terbaik kepada tamu mereka. Itu untuk bagaimana kita melihat tantangan dan peluangnya. Lalu apa sih yang kita bisa lihat selanjutnya? Selanjutnya, ketika kita sudah melihat tantangan, peluang-peluangnya, lalu strategi seperti apa yang harus kami lakukan, pastinya kita harus merencanakan kira-kira pembelian seperti apa sih yang efektif. Ketika kita berbicara tentang pembelian dalam industri hospitality, perencanaan pembelian efektif sangat penting untuk kelancaran operasional industri hospitality. Proses ini melibatkan beberapa tahap kritis dan strategi negosiasi yang tepat. Bagaimana lalu ketika kita sudah berbicara tentang perencanaan pembelian efektif, apa sih tahapan-tahapannya sehingga perencanaan pembelian itu bisa efektif? Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan untuk menunjang operasional, lalu seperti apa bahan makanannya, peralatan yang kami butuhkan itu seperti apa untuk menunjang lagi-lagi operasional, lalu kebutuhan-kebutuhan lainnya apalagi sih bisa kita sediakan untuk layanan yang kami tawarkan itu. Misalnya kita ngomongin soal hotel. Lalu apa sih pentingnya kita mengidentifikasi kebutuhan ini? Mengidentifikasi kebutuhan dengan tepat itu dapat memungkinkan tim pembelian memperoleh produk yang relevan sehingga dapat sesuai dengan spesifikasi operasional. Ini membantu menjaga konsistensi layanan dan mencegah kekurangan dan kelebihan persediaan. Selain kita mengidentifikasi kebutuhan, kita juga harus melakukan yang namanya analisis pasar. Analisis ini mencakup riset pasar untuk memahami lalu harga barang dan tren yang mungkin mempengaruhi pasokan dan biaya. Seperti misalnya kita ngomongin soal bahan makanan, musim panen atau tren pasar global yang sering terjadi, yang sering berubah. Lalu selain analisis pasar, kita juga harus merencanakan anggaran. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhannya, kita tahu pasarnya seperti apa, lalu kita mulai merencanakan anggaran disesuaikan dengan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini perusahaan itu menetapkan anggaran berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis pasar tadi.
Anggaran ini harus mencakup perkiraan biaya pembelian dan juga pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang mungkin saja terjadi. Pentingnya perencanaan anggaran ini adalah anggaran yang baik itu dapat mengontrol pengeluaran menghindari pemborosan. Lagi-lagi pemborosan. Ini juga memungkinkan perusahaan mengalokasikan dana secara efisien tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Setelah kita mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan anggaran, kita harus memilih pemasok. Kenapa sih setelah kita kebutuhan dan anggaran juga ditentukan, yang harus kita lakukan adalah memilih pemasok. Ketika memilih pemasok, kita itu harus melihat pertama kualitasnya, memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan standar perusahaan untuk meningkatkan pengalaman tamu. Lalu harga yang kompetitif, menyeimbangkan antara harga yang murah dan produk berkualitas untuk efisiensi anggaran. Lalu keandalan pengiriman, ketika kita memilih pemasok, kita harus memilih pemasok yang mana dapat memenuhi apa sih kebutuhan kita, waktu-waktu seperti apa sih kalau misalnya kita ada pembelian mendadak, mereka tuh dapat memenuhi, sehingga tidak hanya waktu-waktu tidak terduga, namun waktu-waktu yang sudah kita tetapkan, misalnya sudah dijadwalkan, setiap bulan ini tanggal segini ada pengiriman, mereka tuh bisa melakukannya secara konsisten sehingga operasional pun dapat berjalan dengan lancar. Lalu ketika kita sudah dalam memilih pemasok itu, pasti kita butuh juga yang namanya kriteria yang penting untuk dalam menyeleksi atau mengevaluasi pemasok yang akan kita pilih. Yang pertama kita lihat dari fleksibilitas. Pemasok itu harus fleksibel dalam menanggapi perubahan pesanan, baik itu peningkatan jumlah barang mendadak atau penyesuaian jadwal pengiriman seperti yang tadi saya bilang, tiba-tiba kita punya kebutuhan mendadak dan ternyata kita mungkin event yang jelek atau gimana, atau mungkin tiba-tiba lagi rame nih, kita harus bisa menghubungi pemasok, kita harus siap siaga juga. Ketika kita hubungi, mereka bisa menyediakan bahan yang kita butuhkan sesuai dengan kualitas seperti biasanya, tetap menjaga kualitasnya. Lalu selain fleksibilitas, reputasi di sini saya bisa mengkategorikan bagaimana dia membranding, pemasok ini membranding brand dia, misalnya dia penyedia bahan makanan segar. Reputasi pemasok di pasar itu menunjukkan seberapa baik mereka dalam memenuhi komitmen terhadap kualitas, harga, dan juga waktu pengiriman. Memilih pemasok yang memiliki reputasi itu dapat mengurangi risiko mendapatkan barang yang tidak memenuhi standar atau mengalami masalah di selain reputasi. Kriteria selanjutnya yaitu metode evaluasi. Metode evaluasi apa sih yang kita lakukan, yang dapat kita pakai untuk mengevaluasi para pemasok ini? Tidak hanya pemasok, tapi kita juga sebagai penyedia jasa layanan harus terus melakukan, tidak hanya untuk melihat pemasok, tapi kita ke dalamnya juga harus melakukannya. Yang pertama, menggunakan audit pemasok dan KPI. KPI adalah Key Performance Indicators. KPI itu seperti ketepatan nilai-nilai atau poin-poin yang dapat dinilai di KPI ini seperti ketepatan pengiriman, kualitas barang, dan juga tingkat kerusakan digunakan untuk memantau dan menilai kinerja pemasok secara terus-menerus. Lalu bagaimana sih caranya kita mengoptimalisasi seleksi pemasok ini? Dapat mengoptimalisasi penyeleksian atau evaluasi pemasok ini dapat dilakukan dengan sistem yang terintegrasi, menggunakan sistem manajemen rantai pasokan berbasis data untuk melacak kinerja pemasok. Seperti apa sih kinerja mereka? Apakah ketika mereka karena ini kan sistem nih, jam mereka ngirimin ini sesuai nggak sama jadwal, kalau mereka telat, sering telat atau tidak, itu dapat dilihat melalui sistem yang terintegrasi ini, sehingga kita bisa, kalau misalnya pemasoknya pas kita lagi butuh dia sering telat, itu kan bisa menjadi salah satu alasan atau salah satu penilaian, sehingga kita kayak bisa memikirkan kembali apakah kita mau meneruskan dengan pemasok ini atau tidak. Lalu analisis data, memanfaatkan data historis untuk membuat keputusan pemilihan pemasok yang lebih tepat. Nah, setelah kita sistemnya sudah terintegrasi, dengan sistem yang sudah terintegrasi ini pasti data-datanya itu sudah tersimpan. Dengan data-data yang tersimpan inilah perusahaan itu dapat melihat
oh kinerja mereka seperti ini, mereka tuh nggak on time, mereka tuh kalau ngirim barang kadang kurang, itu bisa dilihat melalui analisis data ini. Lalu prediksi kebutuhan, menggunakan sistem ERP untuk memprediksi kebutuhan dan mengoptimalkan proses pemilihan pemasok. ERP sendiri, Enterprise Resource Planning, ini digunakan untuk menganalisis riwayat kinerja pemasok dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data akurat. Seperti itu. Ketika kita berhubungan dengan teknologi, sudah mau berbicara tentang sistem, pastinya akan lebih mudah sehingga ketika operasional, efisiensi dari operasional itu sendiri dapat berjalan dengan lancar. Setelah kita berbicara mengenai kriteria dan seleksi dalam dan juga evaluasi seperti apa sih yang harus kita lihat dari seorang pemasok, kita juga harus memikirkan bagaimana sih strategi yang efektif sehingga tidak ada lebih banyak untung daripada ruginya. Kalau bisa, no rugi at all. Seperti itu. Seperti apa yang strategi apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, win-win solution. Win-win solution ini adalah bentuk negosiasi yang harus diupayakan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, baik kita sebagai penyedia jasa maupun mereka sebagai pemasok. Lalu dengan adanya win-win solution ini, kita dapat menciptakan hubungan jangka panjang yang positif dengan pemasok yang dapat mengarah pada layanan yang lebih baik dan keuntungan tambahan seperti mungkin diskon atau pengiriman prioritas. Selain win-win solution, ada juga strategi lainnya ya. Jadi persiapan data. Data yang dimaksud ini tuh seperti data mengenai harga pasar, kebutuhan perusahaan, serta kemampuan pemasok harus dikumpulkan dan dianalisis sebelum memulai negosiasi. Ketika kita mempunyai persiapan yang baik, hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk menegosiasikan harga dan syarat pembelian berdasarkan informasi yang akurat sehingga posisi tawar yang kita tawarkan itu ditawarkan itu kita bisa lebih kuat karena kita sudah tahu seperti apa sih data di pasar itu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka untuk menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang baik itu memastikan bahwa kedua belah pihak itu memahami kebutuhan dan batasan masing-masing, sehingga dapat meningkatkan peluang mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Selanjutnya, teknik seperti apa sih yang dapat kita lakukan untuk dalam menegosiasikan pembelian? Misalnya, yang pertama, ada diskon pembelian besar. Penawaran diskon untuk pesanan dalam jumlah besar ini dapat menjadi keuntungan kedua pihak. Misalnya, pemasok itu mendapatkan pesanan yang lebih besar dan perusahaan mendapatkan harga lebih rendah, atau kita bisa kenal dengan namanya wholesaler. Jadi mereka jualnya dalam bukan grosir lagi, bukan satuan, tapi langsung yang dalam bentuk besar, tapi dengan harga miring. Seperti itu. Lalu menegosiasikan pembelian mengenai jangka waktu pembayaran. Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran, perusahaan itu dapat mengatur arus kas lebih baik sehingga kita tuh nggak harus perlu mengorbankan kualitas layanan. Lalu selain itu, yang terakhir kita punya jaminan kualitas. Dengan menerapkan jaminan kualitas sebagai bagian dari perjanjian kontrak untuk memastikan bahwa produk yang diterima selalu memenuhi standar yang diinginkan. Lalu apa sih sebenarnya manfaat keseluruhan dari perencanaan pembelian efektif? Kalau bisa saya perkecil lingkupnya, ada beberapa yang bisa kita lihat manfaatnya. Yang pertama dari lancaran operasional, kualitas layanan yang dapat terjaga, pengurangan risiko, baik risiko yang sudah saya sebutkan sebelumnya, lalu efisiensi biaya, lalu hubungan baik dengan pemasok, dan juga peningkatan daya saing. Setelah kita melihat bagaimana sih manfaat perencanaan pembelian efektif itu, kita akan lihat juga kriteria seperti apa sih dalam pemilihan pemasok itu. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai pemilihan pemasok dan manajemen rantai pasokan dalam industri hospitality. Dalam industri hospitality, pemilihan pemasok yang tepat dan manajemen rantai pasokan yang efektif sangat penting untuk menjamin kualitas layanan dan efisiensi operasional. Presentasi yang ini saya akan membahas sedikit tentang kriteria penting dalam pemilihan pemasok.
lalu manfaat membangun hubungan jangka panjangnya, serta pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja pemasok. Kriteria penting dalam pemilihan pemasok. Yang pertama, kualitas produk. Produk berkualitas tinggi memastikan pengalaman yang baik bagi tamu. Kualitas yang buruk dapat merugikan reputasi, misalnya hotel atau restoran. Lalu selanjutnya ada harga. Harga yang kompetitif itu dapat membantu mengontrol biaya operasional, namun tidak boleh mengorbankan kualitas. Selain harga, lalu ada ketepatan waktu pengiriman. Tersediaan barang pada waktu yang tepat sangat penting untuk kelancaran operasional. Keterlambatan sendiri dapat mengganggu pelayanan dan menciptakan ketidakpuasan pelanggan. Lalu selain itu ada juga reputasi dan pengalaman, seperti yang saya sebutkan juga di sebelumnya. Kita ketika berbicara tentang kriteria reputasi dan pengalaman dari pemasak itu sangat penting, karena pemasok dengan reputasi baik itu dan juga pengalaman yang baik dapat diandalkan untuk memberikan produk dan layanan yang konsisten. Selain itu, ada juga fleksibilitas dan responsivitas, bagaimana kemampuan mereka pemasok menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan dalam membantu menjaga kelancaran operasional. Lalu ada juga keberlanjutan dan etika. Semakin banyak konsumen yang peduli, sekarang ini banyak banget konsumen itu yang peduli tentang keberlanjutan. Sehingga memilih konsumen yang menerapkan praktik ramah lingkungan dapat meningkatkan citra perusahaan. Lalu apa sih dampak dari kriteria pemasok pada operasional, misalnya kualitasnya? Kualitas dan reputasi itu dapat mempengaruhi kepuasan dan citra hotel. Lalu harga dan fleksibilitas mereka ini dapat mempengaruhi berdampak pada efisiensi biaya dan kemampuan beradaptasi. Lalu ketepatan dan keberlanjutan dapat menjamin kelancaran operasional dan daya tarik bagi konsumen sadar lingkungan. Lalu setelah kita ngomongin tentang kriteria penting pemilihan pemasok, kita dapat pemasok yang kira-kira memenuhi standar kita seperti kriteria yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sih yang harus kita lakukan selanjutnya, kita harus membangun hubungan yang baik. Hubungan ini bukan hanya hubungan yang sebentar, namun hubungan jangka panjang. Apa sih manfaat hubungan jangka panjang dengan pemasok? Yang pertama, stabilitas rantai pasokan. Kerjasama yang baik menciptakan saling percaya yang memudahkan komunikasi dan negosiasi. Hal ini dapat mengurangi risiko kekurangan pasokan. Selanjutnya ada negosiasi yang lebih baik. Hubungan yang kuat tadi memungkinkan pembicaraan yang lebih fleksibel tentang harga dan syarat, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Lalu inovasi dan kolaborasi. Pemasok yang dipercaya lebih cenderung berbagi inovasi atau solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Lalu tidak hanya itu, ketika ada masalah, penanganan masalahnya itu dapat dilakukan dengan lebih baik. Jika ada masalah, hubungan yang baik itu dapat memudahkan penyelesaian konflik dengan lebih cepat dan efektif. Setelah kita ngomongin, kita udah ketemu sama pemasok yang bagus nih, gimana sih cara mengevaluasi mereka sehingga baik kita sebagai penyedia layanan dapat memberikan layanan yang excellent untuk tamu, mereka juga sebagai pemasok dapat menyalurkan bahan baku dengan baik, dengan excellent juga kepada kami. Apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan pemasok yang baik ini? Dapat dilakukan dengan evaluasi berkala kinerja pemasok. Misalnya menggunakan KPI tadi untuk menilai kualitas, ketepatan waktu, dan kepuasan pelanggan dari pemasok. Lalu umpan balik reguler. Memberikan umpan balik reguler secara teratur kepada pemasok tentang kinerja mereka dapat membantu meningkatkan hubungan dan mendeteksi masalah lebih awal. Lalu selain itu ada juga yang dapat dilakukan, yaitu analisis data. Menganalisis data kinerja pemasok secara berkala untuk mengidentifikasi tren dan area yang perlu diperbaiki. Misalnya kita mungkin kurang atau mungkin kita tidak pay attention untuk tren-tren terbaru, kita dapat lihat melalui analisis data ini. Lalu seperti apa sih pengelolaan risiko dalam rantai pasokan? Yang pertama, identifikasi risiko. Kita harus kenali dulu potensi risiko dalam rantai pasokan, seperti keterlambatan. Yang sering terjadi adalah keterlambatan dan juga masalah kualitas. Selain identifikasi, kita harus memitigasi, mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak risiko seperti disverifikasi pemasok atau menyimpan stok cadangan sehingga kita tidak
kehilangan atau kehabisan stok. Lalu pemantauan kinerja pemasok dan kondisi pasar untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah potensial. Lalu ketika kita misalnya menghadapi konflik dengan pemasok, apa sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita dapat melakukan dialog terbuka. Hal ini dilakukan dengan menghadapi masalah secara langsung dan terbuka untuk menemukan solusi bersama. Apa sih masalahnya? Apakah masalahnya di pemasoknya atau kita yang bermasalah? Itu dapat didiskusikan di dialog terbuka. Selain di dialog terbuka, kita juga bisa melakukan mediasi. Ketika mungkin di dialog terbuka kita tidak menemukan titik terang, kita dapat menggunakan mediasi. Mediasi ini adalah menggunakan pihak ketiga jika konflik tidak dapat diselesaikan secara internal tadi. Lalu, selain itu perjanjian yang jelas. Kita harus memiliki perjanjian yang jelas di awal, sehingga dapat meminimalisir konflik yang akan terjadi di kemudian hari. Setelah kita melihat kriteria-kriteria, lalu bagaimana kita ketika ada konflik, kita sudah menemukan pemasok yang baik, sudah memenuhi kriteria, bagaimana kita mengevaluasi mereka, lalu ketika kita punya konflik dengan mereka, bagaimana cara menyelesaikannya. Sekarang kita akan mencari tahu apa sih selanjutnya. Teknologi modern seperti RFID dan IoT meningkatkan efisiensi manajemen persediaan dan logistik di industri pariwisata. Sistem just in time dan forecasting permintaan berperan penting dalam optimalisasi operasional. Yang pertama akan kita lihat yakni peran RFID dalam manajemen persediaan. Yang pertama, RFID atau Radio Frequency Identification ini dapat digunakan untuk pelacakan otomatis. Jadi tag RFID ini memungkinkan pelacakan barang tanpa input manual. Lalu visibilitas real time, karena sudah ada tag-nya, kita bisa melihat data real time-nya, data lokasi dan jumlah barangnya itu secara langsung dan tanpa kita harus ngecek lagi satu-satu karena kita sudah punya datanya, sudah terkonek dengan kita. Lalu efisiensi pengambilan. Pusat distribusi teknologi RFID itu dapat memungkinkan pemindahan banyak barang sekaligus tanpa harus memindah satu persatu sehingga mempercepat proses pengambilan dan pengiriman barang. Selain RFID tadi, kita juga akan berbicara mengenai apa sih manfaat dari IoT. IoT atau Internet of Things itu memiliki beberapa manfaat, hanya manfaat tapi juga berperan penting dalam penyediaan barang di industri pariwisata. Yang pertama, pemantauan kondisi barang. Perangkat IoT ini dapat membantu memantau suhu dan kelembapan barang selama pengiriman. Sehingga pengiriman barang-barang sensitif itu dapat kita lihat dengan baik, sehingga kita bisa menduga dan tahu waktu tibanya seperti apa, lalu kondisinya ketika kita menghidangkan, apa waktu yang cepat itu seperti apa, masa simpannya di kita juga seperti apa, kita bisa melihatnya. Lalu optimasi pengelolaan data itu dapat membantu mengoptimalkan stok dan memperbaiki perencanaan logistik. Lalu ada data real time. Manajer itu dapat menerima informasi langsung tentang kondisi barang karena perangkat IoT ini bisa mengirim sinyal langsung. Jadi datanya sudah terkirim dari perangkat IoT ini, itu dapat langsung dilihat informasinya oleh manajer karena sudah langsung terkonek melalui sistem. Selain IoT, ada juga sistem lainnya, yakni sistem just in time. Apa sih kelebihan dari sistem just in time? Sebelumnya saya juga sudah menyebutkan tentang sistem just in time ini. Yang pertama, pengurangan biaya. Hal ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dengan meminimalkan stok di gudang. Lalu efisiensi operasional. Barang yang tiba tepat waktu sesuai permintaan, sehingga efisiensi itu dapat meningkat. Lalu optimalisasi arus kas. Modal itu dapat dialokasikan untuk keperluan lain seperti pemasaran dan lain sebagainya. Namun selain kelebihan tadi, tantangan dalam penerapan just in time ini pun ada. Yang pertama, ketergantungan pemasok, risiko gangguan operasi jika pemasoknya terlambat mengirim. Lalu kerentanan rantai pasokan, gangguan kecil dapat menyebabkan penghentian operasi. Lalu kurang fleksibel,
sulit menghadapi fluktuasi permintaan yang tiba-tiba. Tidak hanya itu, penerapan just in time ini juga mempunyai perencanaan yang kompleks. Just in time ini membutuhkan koordinasi yang baik antar bagian rantai pasokan, pemasok, kita sebagai pembeli atau yang membeli jasa mereka sebagai pemasok, itu lumayan kompleks ya. Selain kita ngomongin tentang JIT ini, kita juga akan ngomongin tentang bagaimana forecasting permintaan atau demand forecasting itu memainkan peran penting dalam mengoptimalkan manajemen persediaan dan logistik, terutama dalam industri yang dinamis seperti pariwisata. Dengan menggunakan data historis, lalu tren pasar dan juga analisis perilaku konsumen, perusahaan itu dapat memprediksi kebutuhan stok di masa depan dan mengelola operasi logistik secara lebih efisien. Kita akan melihat apa sih peran penting forecasting permintaan ini atau demand forecasting ini. Yang pertama, dapat membantu prediksi kebutuhan dengan memanfaatkan data historis dan tren pasar tadi. Demand forecasting itu memungkinkan perusahaan memproyeksikan jumlah barang yang diperlukan di masa depan, sehingga hal ini dapat membantu perusahaan memastikan bahwa mereka itu atau kita memiliki cukup stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa kelebihan atau kekurangan persediaan. Lalu menghindari overstock atau kelebihan persediaan. Kelebihan persediaan ini dapat mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi dan risiko kerusakan barang. Sementara ada peran lainnya juga, yaitu mencegah understock. Understock ini ketika kita kekurangan persediaan. Dengan kekurangan persediaan ini dapat menyebabkan hilangnya penjualan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Forecasting yang tepat dapat membantu menyeimbangkan jumlah stok yang ada dengan permintaan yang sebenarnya. Lalu optimasi logistik dengan forecasting. Logistik atau pemilihan barang ini. Yang pertama, pengiriman efisien, merencanakan transportasi sesuai permintaan pasar sehingga ketika kita butuhkan barangnya itu sudah sampai terlebih dahulu sesuai waktu ya atau tanda yang sudah kami tentukan, yang sudah ditentukan. Lalu penyesuaian musiman, menyesuaikan inventaris dengan fluktuasi permintaan musiman. Misalnya di restoran kita memakai bahan-bahan yang memang pertama di daerah kita, mungkin kita ngomongin soal Indonesia yang hampir nggak pernah punya, tapi ketika kita import dari luar, kita bisa memperkirakan, oh kalau misalnya di musim ini lebih banyak, jadi kita punya persediaan seperti itu. Lalu manajemen penyimpanan, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan berdasarkan prediksi sehingga tidak ada overload atau barang yang rusak. Lalu apa sih manfaat integrasi dari teknologi dan juga forecasting? Yang bisa saya kemas lebih simpel, yang pertama, peningkatan efisiensi. Yang kedua, optimalisasi stok, lalu pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pembelian, lalu pengurangan biaya, peningkatan layanan pelanggan, dan fleksibilitas operasional. Setelah kita melihat bagaimana sih teknologi dan forecasting permintaan ini dapat bekerja sama, kita akan melihat yang selanjutnya. Apa selanjutnya? Yang selanjutnya akan kita lihat ya, ini peran keberlanjutan dan prosesnya dalam pembelian. Kita akan lihat peran keberlanjutan dan etika dalam proses pembelian. Keberlanjutan dan etika sendiri memainkan peran krusial dalam pembelian perusahaan, terutama di industri hotelan. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat signifikan mempengaruhi reputasi dan kinerja perusahaan. Di presentasi kali ini kita akan sedikit mengeksplorasi bagaimana sih kebijakan pembelian yang berkelanjutan dan etis dapat menciptakan nilai jangka panjang, mengatasi tantangan implementasi, dan memastikan kepatuhan pemasok terhadap standar yang ditetapkan. Pertama, dampaknya keberlanjutan pada lingkungan dan efisiensi. Keberlanjutan dalam pembelian berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan efisiensi sumber daya. Perusahaan yang menerapkan prinsip ini cenderung memilih produk ramah lingkungan seperti bahan yang dapat didaur ulang atau diproduksi dengan emisi karbon rendah. Selain itu, mereka juga mengutamakan pemasok yang menggunakan energi terbarukan dan meminimalkan pemborosan bahan baku. Dampak yang pertama, pengurangan dampak lingkungan. Fokusnya pada produk ramah lingkungan dan bahan yang dapat didaur ulang. Lalu, efisiensi sumber daya. Pemilihan pemasok yang menggunakan energi terbarukan menjadi dampak keberlanjutan yang dapat dilihat. Lalu ada minimalisasi pemborosan, optimalisasi penggunaan bahan baku untuk mengurangi limbah. Lalu seperti apa sih praktik etika dalam pembelian? Etika dalam pembelian sendiri
mencakup praktik kerja yang adil dan transparansi. Perusahaan yang mengutamakan etika memastikan pemasok mereka menawarkan upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan perlakuan manusiawi terhadap pekerja. Transparansi dalam kebijakan pembelian juga penting untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan atau stakeholders. Konsumen semakin menyadari pentingnya etika, dan perusahaan yang terbuka dalam praktek pengadaannya lebih mungkin mendapatkan dukungan pelanggan. Misalnya, seperti yang saya sebutkan tadi, praktik kerja adil. Adil di sini adalah upah yang layak, kondisi kerja yang aman, lalu perlakuan manusiawi. Transparansi ini berbicara mengenai kebijakan pembelian terbuka, lalu membangun kepercayaan stakeholder. Dukungan konsumen, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui praktik etis. Dampak yang dapat terjadi pada reputasi dan kinerja perusahaan sehubungan dengan penerapan kebijakan pembelian yang berkelanjutan dan etis. Hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen, investor, dan karyawan. Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat dianggap bertanggung jawab secara sosial. Hal ini dapat menarik talenta berbakat yang ingin bekerja di perusahaan dan lainnya di jalan. Investor juga semakin mengutamakan kinerja keberlanjutan sebagai indikator keberhasilan jangka panjang. Konsumen pun akan cenderung lebih loyal terhadap merek yang dianggap etis dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan pangsa pasar. Dampak seperti apa? Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, peningkatan reputasi, daya tarik talenta, minat investor, dan juga loyalitas konsumen. Selain kita melihat bagaimana perannya, lalu bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat mempengaruhi perusahaan, kita juga akan berbicara mengenai apa saja sih tantangan utama dalam mengimplementasi keberlanjutan dan etik ini. Perusahaan itu menghadapi beberapa tantangan utama dalam menerapkan kebijakan pembelian berkelanjutan dan etis. Biaya awal yang tinggi untuk produk berkelanjutan sering menjadi hambatan, terutama bagi perusahaan yang berfokus pada pengendalian biaya jangka pendek. Lalu, pemantauan pemasok. Sulit sekali memastikan kepatuhan pemasok, terutama dalam rantai pasokan yang tersebar luas, global. Kita berbicara tentang global. Lalu, kurangnya kesadaran dari staf itu sendiri. Kurangnya pemahaman tentang keberlanjutan di antara staf pembelian ini dapat menjadi tantangan, karena ketika mereka tidak paham, akhirnya penerapannya ini pun jadi cenderung lebih susah. Selain itu, ketersediaan pemasok. Kesulitan menemukan pemasok yang memenuhi standar keberlanjutan. Lalu, strategi untuk mengatasi tantangan implementasi ini seperti apa sih? Yang pertama, edukasi staf, pelatihan tentang keberlanjutan dan etika dalam pembelian. Ketika kita sudah, perusahaan saya akan menerapkan berkelanjutan dan etis, saya harus siap untuk mengeluarkan biaya lebih untuk mengedukasi staf agar bisa sejalan dengan tujuan perusahaan. Lalu, adopsi teknologi penggunaan blockchain untuk melacak rantai pasokan. Lalu, audit pemasok, kemitraan, kolaborasi dengan pemasok berkaitan untuk pengembangan kapasitas. Memastikan kepatuhan pemasok bisa dilakukan melalui audit berkala, misalnya pemeriksaan langsung ke lokasi pemasok, lalu kode etik. Kode etik ini adalah standar tertulis untuk praktik etis dan berkelanjutan sehingga dapat dipatuhi. Lalu, pertemuan rutin, diskusi kinerja dan laporan kemajuan. Sudah seperti apa sih kinerjanya? Apakah mungkin yang kurang? Itu bisa dilakukan pertemuan rutin untuk diskusi dan juga mengevaluasi kinerja kedua belah pihak. Lalu, pembinaan pemasok untuk peningkatan standar. Pelatihan, misalnya pemasok yang belum memenuhi standar, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah pembinaan seperti pelatihan praktik keberlanjutan, lalu meningkatkan pemahaman tentang dan kemampuan pemasok, target perbaikannya seperti apa, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, insentif, lalu penghargaan untuk meningkat kinerja, lalu kemitraan jangka panjang, membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, pengimplementasian keberlanjutan dan etik ini dapat terjadi dalam proses pembelian di industri pariwisata. Selanjutnya, setelah kita berbicara tentang peran keberlanjutan ini, kita akan berbicara tentang apa sih? Kita akan berbicara mengenai penerapan teknologi dalam pengadaan dan manajemen rantai pasokan. Dalam era digital ini, teknologi itu memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang dan juga jasa. 3 inovasi utama yang akan kita bahas adalah sistem e-procurement, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things. Masing-masing teknologi ini membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan mengelola pengadaan, meramalkan permintaan atau forecasting demand,
memilih pemasok dan mengelola persediaan di seluruh rantai pasokan. Recruitment meningkatkan efisiensi pengadaan. Hal ini dengan adanya recruitment ini, pembuatan permintaan itu dapat lebih efisien, langsung otomatisasi proses dari questionnya, lalu mengurangi waktu dan juga kesalahan karena sudah bersistem. Lalu pemilihan pemasok, evaluasi pemasok berdasarkan data kinerja historis. Dengan proses pemilihan pemasok itu jadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya mereka tidak memenuhi standar atau kriteria kita, mereka bisa langsung di-out-kan jadi pemasok kita. Lalu pembuatan purchase order, generasi dari PO otomatis ini berdasarkan permintaan yang sudah disetujui, sehingga mempercepat proses pembelian bahan baku. Yang selanjutnya adalah pelacakan pengiriman. Dengan e-procurement ini, kita dapat memonitoring real-time status pengiriman dan penerimaan barang. Setelah manfaatnya, dari e-procurement ini juga membantu transparansi melalui e-procurement. E-procurement ini menciptakan transparansi dengan mencatat jejak audit setiap transaksi. Hal ini memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja pemasok serta penggunaan anggaran. Jejak audit digital, setiap transaksi untuk pemantauan dan evaluasi ke depannya. Lalu evaluasi pemasok, lagi-lagi kita berbicara tentang evaluasi pemasok, analisis kinerja mereka berdasarkan data historis mereka, bagaimana kualitas mereka dari hari ke hari, waktu ke waktu, apakah semakin baik. Kalau misalnya sudah mulai menurun, kita bisa memikirkan kembali apakah kita akan melanjutkan menggunakan pemasok ini atau mungkin mengganti ke pemasok yang lain. Transparansi anggaran, monitor penggunaan anggaran secara real time. Jadi kita jadi tahu, perusahaan jadi tahu, oh dana sebanyak ini dipakai untuk ini, dan ada tracknya semua di dalam e-procurement ini. Pemasok dengan e-procurement ini, transparansi yang diberikan oleh e-procurement ini, pemasok itu dapat mengakses informasi pesanan pembayaran, apakah sudah dibayarkan, lalu apakah dibutuhkan sekarang, sehingga tidak banyak lagi media-media yang dibutuhkan hanya melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini dalam peramalan permintaan atau forecasting demand. AI sendiri memainkan peran penting dalam peramalan permintaan dengan menganalisis data historis dan tren pasar. Sistem AI ini dapat memproses data dalam jumlah besar dari berbagai sumber termasuk riwayat penjualan, tren musiman, dan faktor ekonomi eksternal. Hal ini memungkinkan prediksi yang lebih akurat. Apa sih peran AI itu? Pertama, pengumpulan data. AI itu dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber. Lalu analisis tren seperti yang saya sebutkan tadi, trennya musimannya seperti sekarang tuh apa sih yang lagi hype secara global, itu bisa diprediksi melalui AI. Lalu prediksi permintaan. AI juga dapat menghasilkan perkiraan permintaan yang akan datang. Misalnya kita tulis, kita udah punya sistemnya nih, AI itu bisa memperkirakan, oh kira-kira 2030 apa sih yang dibutuhin, trennya apa, terus apa yang harus saya siapkan, itu bisa digunakan menggunakan AI ini. Lalu penyesuaian yang dinamis. Prediksi diperbarui berdasarkan perubahan real time. Bagusnya AI ini adalah kita bisa mendapatkan update-update terbaru sesuai apa yang sedang terjadi sekarang. Sehingga forecasting demand itu dapat tepat sasaran, sehingga kita tidak ada ada pembelian berlebih atau malah berkurang. AI sendiri dapat digunakan sebagai pemilihan pemasok. Kecerdasan pembuatan ini itu dapat digunakan mulai dari evaluasi kinerja. AI itu menganalisis data historis pemasok termasuk ketepatan waktu, kualitasnya, dan juga harga. Lalu penilaian risiko. Sistem ini dapat mendeteksi potensi risiko seperti masalah logistik atau fluktuasi harga. Lalu rekomendasi optimal. AI sendiri memberikan saran pemasok terbaik berdasarkan analisis yang komprehensif. Selain itu, penggunaan AI dalam proses pembelian sendiri ada manfaat lainnya, yaitu otomatisasi tugas rutin dengan AI. Misalnya, penanganan permintaan. AI itu dapat memproses permintaan pembayaran standar secara otomatis. Kita hanya perlu mengecek aja apakah sudah sesuai. Kalau sudah, oke. Tapi kemungkinan besar untuk sesuai atau tidaknya sudah pasti sesuai. Lalu pencocokan faktur, sistem pencocokan PO dengan faktur dan dokumen permintaan penerimaan, sehingga kita tidak perlu lagi secara manual OPR-nya benar tidak, RR-nya gimana, pelaporannya seperti apa, apakah sesuai faktor, apakah harus ditulis manual lagi, itu sudah bisa dilakukan oleh AI sendiri. Lalu manajemen persediaan. AI sendiri dapat membantu stok dan memicu pembelian ulang otomatis karena sudah ada di dalam sistem. Lalu ada manfaat utama dari IoT sendiri adalah kemampuan untuk melacak pergerakan barang secara real time melalui penggunaan
GPS yang dipasang pada kendaraan pengiriman atau produk itu sendiri. Ini memberikan beberapa keuntungan. Misalnya pelacakan real time seperti yang tadi saya bilang, karena kan sudah ditempel nih di kendaraannya mungkin atau dia di produknya sendiri dari pemasok itu, kita bisa tahu oh barangnya gini, suhunya seperti ini. Kita jadi tahu ketika dia datang, kita sudah memperkirakan waktu sajinya berapa lama karena kita bisa pantau. Lalu pemantauan kondisi, sensor suhunya, kelembapannya, untuk bahan-bahan yang produk-produk yang sensitif seperti tadi sayur, buah-buahan, daging, buah bahari. Lalu peringatan dini, sistem ini dapat memberikan notifikasi jika terjadi perubahan kondisi yang tidak sesuai. Lalu optimalisasi rute, data real time ini memungkinkan penyesuaian rute pengiriman yang cepat. Jadi ketika kita butuh, apalagi untuk barang-barang yang sensitif, kita bisa menemukan rute yang cepat. Oh kira-kira pengiriman seperti apa, lalu rute jalannya misalnya mereka pengirimannya di Jawa nih, oh bisa lewat tol ini aja atau lewat sini aja bisa dilihat melalui data real time itu. Lalu pengelolaan persediaan efisiensi dengan IoT. IoT ini memungkinkan pengelolaan persediaan yang efisien dengan memberikan visibilitas real time atas stok pergerakan barang. Manfaatnya dapat mengimplementasi optimalisasi penyimpanan, sensor melacak lokasi dan jumlah barang, pemesanan otomatis, sistem memicu order saat stok rendah, lalu efisiensi operasional, pengurangan biaya penyimpanan dan pengelolaan, responsivitasnya, penyesuaian cepat terhadap perubahan. Setelah kita melihat bagaimana sih teknologi itu yang dapat digunakan untuk proses pembelian dan pengadaan barang dan jasa ini, kita akan melihat sedikit lagi apa itu. Mari kita lihat. Nah, setelah kita melihat bagaimana sih tantangannya, lalu pemasok proses pembelian itu kita bisa pakai apa aja, teknologi itu yang berguna dalam pembelian itu seperti apa aja. Kita juga harus belajar mengenai resiko yang mungkin bagaimana sih memanage resiko yang mungkin muncul ketika proses pembelian itu dilakukan. Manajemen risiko itu sangat penting dalam proses pembelian. Ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko. Pemantauan berkelanjutan juga diperlukan untuk mengelola risiko secara efektif. Kita akan melihat apa saja sih langkah-langkah penting dalam mengidentifikasi dan menilai risiko dalam proses pembelian. Langkah yang pertama adalah pengumpulan informasi. Kita mengumpulkan informasi tentang pemasoknya, pasar, produk. Lalu analisis kinerja pemasok dan juga tren pasar ini. Apakah kinerja pemasok ini sudah bagus dan mengikuti tren pasar? Itu kita bisa kumpulkan semua informasinya sehingga kita bisa tahu risiko apa sih yang mungkin muncul. Lalu identifikasi potensi risiko. Kita harus kenali dulu risiko dari berbagai sumber seperti ketidakpastian harga, fluktuasi, dan juga ketergantungan dengan pemasok. Lalu penilaian risiko. Kita harus menilai kemungkinan dan dampak risiko terhadap operasional dan keuangan perusahaan. Lalu penggunaan alat apa aja sih? Seperti matriks risiko, analisis SWOT, dan keterlibatan stakeholder ini. Matriks risiko ini dapat digunakan untuk memetakan kemungkinan dan dampak risiko untuk menentukan prioritas penanganan. Kita jadi tahu apa aja sih yang harusnya yang penting dilakukan pertama kali, lalu urutannya seperti apa, kita bisa menggunakan matriks risiko ini. Lalu analisis SWOT, strength, weaknesses, threats. Itu dari analisis ini kita dapat menilai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko itu kemungkinan dapat terjadi. Lalu keterlibatan stakeholder dengan melibatkan berbagai departemen untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang risiko. Kita jadi tahu, oh ternyata kalau di departemen ini risiko yang mungkin muncul ini. Jadi ketika penanganan risikonya pun bisa lebih jelas. Strategi mitigasi risiko dalam rantai pasokan. Seperti apa sih strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan dalam pembelian ini? Yang pertama, diversifikasi pemasok. Yang kedua, kontrak perlindungan. Yang ketiga, hubungan jangka panjang. Lalu, bagaimana sih peran teknologi informasi itu? Lagi-lagi kita ngomong tentang sistem manajemen rantai pasokan dengan sistem ERP untuk bisa memantau. Lalu kolaborasi digital dan juga analisis data. Ketika kita ngomongin tentang teknologi, kita bicara tentang sistem, tentang data, bagaimana semuanya itu bisa terkumpul jadi dalam satu sistem yang mudah diakses sehingga efisiensi operasionalnya itu dapat. Lalu apa sih pentingnya kita pemantauan risiko berkelanjutan itu? Review kinerja, pembaruan strategi. Lalu ini adalah indikator kinerja utama atau itu tadi
KPI, Key Performance Indicators, waktu, biaya, kualitas, itu adalah penilaian-penilaiannya. Apa aja sih yang harus kita nilai ketika kita menerapkan KPI. Lalu kita juga akan berbicara tentang manfaat, apa sih manfaat manajemen risiko yang efektif itu. Ini poinnya. Yang pertama, stabilitas operasional. Menjaga kelangsungan operasi yang stabil meski menghadapi risiko dalam proses pembelian. Lalu efisiensi biaya, mengurangi biaya yang timbul akibat gangguan dalam rantai pasokan. Lalu peningkatan kualitas dan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, risiko yang mungkin terjadi itu dapat kita atasi dengan lebih efektif, cepat, dan juga tanggap, sehingga pembelian barang itu dapat berjalan dengan baik dan operasional berjalan dengan lancar. Demikian itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai pembelian dan faktor-faktornya, tantangannya, bagaimana menghadapi resikonya, lalu bagaimana sih memanage resiko itu ya agar lebih memanage efektivitas memanage risikonya. Yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih.